Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Teman sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Khulasah Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, membahas tentang cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jilid 2. Kita sudah sampai di pelajaran ke-34. Ini luar biasa sekali. Perang Hunain, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Hunain. Bismillahirrahmanirrahim. 34 Ghazwatu Hunain. Pelajaran ke-34, peperangan Hunain. Ini peperangan Hunain ini terjadi sesudah Nabi menaklukkan kota Mekah. Ittafaqat qabilata Saqifin wa Hawazina. Sepakatlah oleh dua kabilah, kabilah Saqif dan kabilah Hawazin, wa qabailu ukhra, dan oleh beberapa kabilah yang lain, sepakat kemana? Ala muharabatil muslimin, untuk memerangi kaum muslimin. Qabla ayyaghdhuhum, sebelum memerangi oleh kaum muslimin akan mereka. Ini kabilah Saqif, Hawazin, kabilah-kabilah yang lain, mereka berkumpul bersepakat pengen memerangi Nabi dan kaum muslimin sebelum Nabi memerangi mereka. Mereka pengen mendahulukan. Nah, jadi mereka lebih kurang sekitar 4.000 orang, nggak terlalu banyak. Falamma sami'ar rasul, maka manakala mendengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bizalik, dengan demikian informasi, mereka pengen menyerang Nabi, kharaja ilaihim, keluar ianya Nabi kepada mereka. Nabi keluar menuju kabilah Saqif dan Hawazin. Wa ma'ahu asyaratu alafin, dan sabit bersamanya Nabi itu ada 10.000 min ahlil Madinah, dari penduduk Madinah, wa alfani mimman aslama yaumal fathi, dan 2.000 orang dari orang-orang yang Islamiyah pada hari Fathu Mekah. Jadi Nabi membawa pasukan yang sangat banyak sekali, 10.000 penduduk Madinah, 2.000 para tulaka yang baru masuk Islam dari Fathu Mekah. Wasamanuna minal musyrikin, dan bersamananya Nabi itu ada 80 orang dari orang musyrikin. Orang musyrikin ada yang ikut juga, 80 orang. Ya, jadi ramai sekali. Faghtarral muslimun. Nah ini, maka tertipulah oleh kaum muslimin bikasratihim, dengan kebanyakan dari mereka. Wastahanu biaduwihim, dan menyepelekan oleh mereka biaduwihim, dengan musuh mereka. Tentunya tidak semua. Tertipulah oleh kaum muslimin, tidak semua kaum muslimin di sini, dengan sebab kebanyakan mereka, dan menyepelekan oleh mereka dengan musuh mereka, hatta qala, hingga berkatalah ba'dhum, oleh sebahagian mereka, lam nughlabal yawma min qillah, tidak akan dikalahkan kita pada hari ini min qillah, dari karena sedikit. Nah, jadi di sini kalau dalam kitab yang lain dijelaskan, ini yang berkata bukan ba'dhum, bisa juga dibilang ba'dhum. Ada satu orang laki-laki yang enggak disebutkan siapa namanya, berkata kita enggak akan kalah pada hari ini karena sangat banyak kita, mereka sedikit. Ketika Nabi mendengarkan ucapan laki-laki itu, Nabi marah. Artinya Nabi paham benar bahwa kemenangan itu bukan karena jumlah, tapi karena bantuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kaum muslimin ketika itu tertipu, merasa sangat banyak enggak mungkin dikalahkan, justru ketika inilah Allah menguji kaum muslimin kalah di ketika itu. Nanti kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah, sungguh telah menolong akan kamu oleh Allah fi mawatina, pada tempat-tempat yang banyak, pada peperangan. Selalu Allah menolong kaum muslimin pada banyak peperangan. Wa yauma Hunain, dan pada hari perang Hunain, id a'jabatkum kasratukum, ketika membuat kagum akan kalian oleh banyaknya kalian. Falam tughni ankum syai'a, maka tidak bisa membantu ianya banyak dari kamu akan sesuatu. Dalam perang Hunain, walaupun kalian sangat banyak sekali, ada yang bilang 10.000, kalau di sini 12.000,
Tapi banyaknya jumlah kalian tidak membantu kalian. Kalian kalah pada hari itu. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Dan sempit kepadamu oleh bumi dengan yang lapang. Iya. Bumi yang sangat lapang terasa sempit. Semua pada kabur pada hari itu, hanya tersisa beberapa orang saja yang membela Nabi, menjaga Nabi. Nanti kita bahas, ada yang menyatakan yang tinggal bersama Nabi cuma 4 orang. Yang lain para sahabat kabur semuanya. Tentunya dari sini kita paham bahwa para sahabat juga takut mati juga. Nanti kita lihat Allah menyatakan wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, sempit kepadamu oleh bumi dengan sebab lapangnya bumi. Bumi yang begitu lapang terasa sempit karena panahnya kaum Hawazin datang bertubi-tubi. Summa wallaitum mudbirin, kemudian kalian berpaling, hal keadaan kalian itu yang membelakang. Kalian kabur meninggalkan Nabi sendiri. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Kemudian menurunkan oleh Allah akan ketenangannya, sakinahnya kepada rasulnya, wa alal mu'minin, dan kepada orang-orang yang beriman. Wa anzala junudan lam tarauha, menurunkan dianya Allah akan pasukan yang tidak engkau lihat akannya pasukan. Wa azzabal ladzina kafaru, dan menyiksa dianya Allah akan orang-orang yang kafir. Wa zalika jazaul kafirin, demikian itulah balasan terhadap orang yang kafir. Nah, kita lihat dulu lanjutan ceritanya bagaimana ketika pada kabur semuanya meninggalkan Nabi. Falamma wasalu wadiya Hunain, maka manakala sampailah mereka ke lembah Hunain. Ini mereka kaum muslimin. Manakala sampailah mereka kaum muslimin wadiya Hunain, ke lembah Hunain, qabalahumul adu binablin kal matar. Menghadang akan mereka kaum muslimin oleh musuh binablin dengan panah-panah, kal matar seperti hujan. Panah berhamburan seperti hujan. Kaum Hawazin ini jago nembak. Jadi dilempar dengan panah yang datang seperti hujan. Wa kana mustatiran fi syi'abil wadi wa mudayyiqih, dan ada ianya musuh itu mustatiran, bersembunyi ia fi syi'abil wadi, dalam lembah, dalam ruang-ruang lembah, wa mudayyiqih, dan dalam tempat sempit-sempitnya lembah. Mereka bersembunyi. Begitu kaum muslimin datang, mereka melepaskan panahnya. An-nablu sigharul hijarah. Jadi batu di sini, batu, atau di tempat lain diartikan panah. Di sini nablun sigharul hijarah, batu kecil atau batu besar. Jadi mereka melempar kaum muslimin dengan batu. Nah, bisa juga dengan batu. Faduhishal muslimun, maka kagetlah kaum muslimin ketika itu. Wan hazamu, terkalahkan mereka. Hazamu, kalah, mundur, kabur. Wasabatar rasul, dan tetaplah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'aqalilin, bersama sedikit sekali min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya Nabi. Pada kabur semuanya, tinggal sedikit dari sahabat Nabi. Di hari itu orang bisa melihat betapa Nabi berani, Nabi menghadang musuh sendiri dengan beberapa orang yang ada bersama Nabi. Kita lihat di sini, minhum, sebahagian dari mereka yang ada bersama Nabi itu Abu Bakar, Umar, Ali, Abbas, Abu Sofyan bin Haris. Ini bukan Abu Sofyan bapaknya Muawiyah. Ini Abu Sofyan bin Haris bin Abdul Muttalib, ini anak dari ibnu Ammir Rasul, anak paman Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak Abu Talib. Abu Sofyan bin Haris bin Abi Talib. Nah, ini yang tinggal. Kalau di sini berarti Abu Bakar, Umar, Ali, Abbas. Nah, Utsman termasuk yang nggak ada di sini. Ya. Jadi kita lihat, misalkan banyak banget pendapat di sini yang menyatakan tentang berapa orang yang tertinggal bersama Nabi. Ada yang menyatakan cuma 4 orang. Cuma 4 orang yang tinggal bersama Nabi ketika itu. Misalkan saya membaca dalam tafsir Fakhrul Razi. Ya, dalam tafsir Fakhrul Razi, di sana tertulis walam yabqa ma'ahu illa Abbas bin Abdul Muttalib. Tidak tersisa bersama Nabi kecuali Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Sofyan bin Haris, itu anak paman Nabi tadi, bersama Sayyidina Ali. Nah. Kemudian misalkan, ini penting sejarah ya. Jadi banyak pendapat yang menyatakan tentang yang tinggal bersama Nabi, ada yang bilang 4 orang.
Ada yang bilang 10 orang, ada yang bilang 12 orang, ada yang bilang 80 orang, ada yang bilang 100 orang. Kalau menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyatakan 10 orang. Di antara mereka Abu Bakar, Umar, Ibnu Mas'ud, Abbas, anak Abbas, Fadal, Ali, Abu Sufyan bin Haris, dan saudaranya Abu Sufyan bin Haris yaitu Rabi'ah, Usamah bin Zaid, dan saudara beliau dari si ibu yaitu Aiman bin Ummu Aiman. Yang lain pada kabur, namun nanti dipanggil oleh Nabi. Nabi memerintahkan Abbas untuk memanggil pada balik lagi. Mungkin ulama yang menyatakan bahwa yang tinggal bersama Nabi 80 atau 100 bisa juga dibenarkan. Tetapi itu sejenak kemudian tentunya. Ketika Nabi memerintahkan paman beliau Abbas untuk memanggil mana orang muhajir, mana para kaum muhajirin, mana orang ansar, Nabi memerintahkan untuk memanggil. Jadi ketika itu Nabi menyatakan, ketika itulah Nabi menyatakan, saya ini Nabi, saya bukan pembohong, saya anak Abdul Muttalib. Jadi beliau menghadang musuh. Ya, ini ada di sini. 6. Fasahal Abbas, maka berteriaklah oleh Abbas bi'a'la sautihi, dengan setinggi-tinggi suaranya. Dalam Nurul Yakin dijelaskan Nabi memerintahkan Sayyidina Abbas untuk memanggil. Ya, kemudian ketika itu berteriaklah oleh Sayyidina Abbas bi'a'la sautihi, dengan setinggi-tinggi suaranya, ya ashaba bai'ati ridwan, wahai sahabat-sahabat yang membai'ah ridwan dulu. Ya ansar Allah, kalau dalam kitab Nurul Yakin, ya ansar Allah, wahai para penolong Allah, ya ansar rasulih, wahai para penolong Rasulullah. Mau kemana kalian? Datang ke sini. Semuanya datang kembali. Faqalatil ansar, maka berkatalah oleh orang ansar, labbaika labbaika, kami menyambut panggilanmu, kami menyambut panggilanmu. Waraja'u ilar rasul, kembalilah mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadinya sudah kalah, kembali. Ini nanti kemudian Allah memberikan kemenangan. Artinya pelajarannya banyak banget. Awal tadi merasa bangga dengan banyaknya golongan, banyaknya pembela, akhirnya justru dikalahkan oleh Allah. Justru ketika sedikit yang balik lagi kemudian benar-benar berpegang bergantung kepada Allah, Allah memberikan kemenangan. Fa'andalallahu, maka menurunkan oleh Allah sakinatahu, akan kedamaiannya Allah, ala rasulihi, kepada rasulnya Allah, wa alal mu'minin, dan kepada orang-orang beriman, wa andala junudan, menurunkan dianya Allah akan pasukan, lam yarauha, yang tidak melihat oleh mereka akannya pasukan. Fahamalu ala a'dahi, maka menyerang oleh mereka kaum muslimin kepada musuh-musuh mereka, wa qataluhum, memerangi oleh mereka kaum muslimin akan musuh, qitalan syadida, akan serangan yang dahsyat, hatta hazamuhum, hingga mengalahkan oleh mereka kaum muslimin akan mereka Hawazin. Kemudian ketika itu Allah memberikan kemenangan kembali kepada kaum muslimin. Wa tabi'ahumul muslimun, mengikuti akan Hawazin oleh kaum muslimin, dicari terus, dikejar. Yaktulun, mereka membunuh. Yaktulun, membunuh oleh mereka. Wa ya'sirun, menawan oleh mereka. Ya. Wa aslama kasirun minal musyrikin, masuk Islamlah oleh kebanyakan dari kaum musyrikin, alladzina kanu ma'al muslimin, musyrik alladzi, yang adalah mereka bersama kaum muslimin, fi hadhil ghazwah, dalam ini peperangan. Tadi di awal beliau menyatakan dalam pasukan ini ada 80 musyrik. 80 orang yang belum masuk Islam. Ketika mereka melihat betapa pada akhirnya kaum muslimin menang, mereka juga banyak yang masuk Islam. Waslama kasirun, masuk Islamlah oleh kebanyakan dari kaum musyrikin. Musyrikin yang adalah mereka bersama kaum muslimin dalam ini peperangan. Lamma ra'au, manakala mereka melihat inayatullah, akan bantuan Allah, akan perhatian Allah bil muslimin, terhadap kaum muslimin. Ketika mereka, ini panjang banget cerita dalam kitab Bidayah wan Nihayah, di sana dikatakan termasuk Abu Sufyan yang sudah masuk Islam. Abu Sufyan ketika itu masih membawa azlam, semacam patung gitu. Abu Sufyan menyatakan, ini lari terus. Kaum muslimin ketika itu banyak yang lari terus sampai ke laut. Ada salah seorang musyrik yang lain menyatakan, hari ini sihir Muhammad telah batal. Sihir Muhammad hari ini telah hilang fungsinya, enggak bakal menang lagi kaum muslimin. Ini luar biasa musyrik itu. Sehingga temannya yang musyrik lain menyatakan, celaka engkau. Mending aku diperbudak oleh bangsa Quraisy, maksudnya oleh pasukan Nabi, daripada aku diperbudak oleh bangsa Hawazin. Artinya kalau Hawazin menang, tentunya mereka jadi tawanan.
Jadi di antara musyrik-musyrik ini nanti ada yang masuk Islam ketika melihat pada akhirnya kaum muslimin menang juga. Ini luar biasa ini. Cuma di sini ceritanya pendek ya. Saya juga nggak hafal cerita, harus kita lihat teksnya. Kita lihat di sini. Oh ini ada. Wahwa yakul, dan dianya Nabi berkata ianya Nabi. Ketika banyak orang tadi di sekeliling Nabi pada kabur meninggalkan Nabi, Nabi berkata, anan nabiyyu, saya ini Nabi. La kaziba, tidak ada kebohongan. Mau kabur kemana kalian? Saya ini Nabi, benar-benar Nabi. Ana ibnu Abdul Muttalib, saya ini anak Abdul Muttalib. Jadi saya jadi ingat di sini ketika Nabi menyatakan dirinya, saya ini anak Abdul Muttalib. Artinya beliau bangga menyatakan diri beliau sebagai anak Abdul Muttalib. Di sini para ulama menjadikan alasan ini sebagai bukti kalau Abdul Muttalib ini seorang yang beriman. Sehingga Nabi ketika menyebut saya ini anak Abdul Muttalib, beliau bangga menyebut Abdul Muttalib. Kalau memang Abdul Muttalib ini kafir, bagaimana Nabi membanggakan diri dengan kakek yang kafir? Nah, di sini para ulama, termasuk misalkan dalam kitab Asnal Matalib, nah, dijelaskan ini Syekh Zaini Dahlan, beliau menyatakan ini dalil bahwa sebagai bukti Abdul Muttalib itu orang yang beriman. Ya, summa qala lil Abbas, kemudian berkata ianya Nabi bagi Abbas, nadil ansar, panggil olehmu akan kaum Ansar. Fanadahum, maka memanggil ianya Abbas akan mereka Ansar. Faraja'u, kembalilah mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wadafa'uhu, membela oleh mereka darinya Rasul. Akhirnya Nabi juga dibela oleh kaum Ansar hatta tammalahumun nasru, hingga sempurna bagi mereka kaum muslimin oleh pertolongan. Ammal musyrikun fatafarraku ala salasa firakin. Adapun orang-orang musyrik maka terbagilah mereka kepada 3 kelompok. Orang-orang musyrikin orang-orang musyrikin itu mereka cerai-berai, terbagi dalam 3 kelompok. Firqatun lahikat, satu kelompok bergabung ia dengan Taif, kabur ke Taif. Wa firqatun bi Nakhlah, satu kelompok bergabung dengan Nakhlah, qurbat Taif, dekat Taif. Wa firqatun bi Autas, satu kelompok lagi di Autas Wadi Hawazin, di lembah Hawazin. Jadi sebahagian kaum musyrikin sempat ditawan oleh kaum muslimin, sebahagian lagi kabur ke berbagai macam daerah. Wa inna fi hadzal ghadwati darsan muhimman liquwadil juyush. Sesungguhnya dalam ini pertempuran itu ada pelajaran yang sangat penting sekali, liquwadil juyush, bagi pemimpin-pemimpin pasukan. Yurshiduhum ila annahu, yang menunjukkan, membimbing ianya ini pelajaran kepada mereka pemimpin pasukan, kepada bahwa sungguhnya hal wajib yajibu antakuna junudul jaisi, wajiblah bahwa adalah pasukan-pasukan, tentara-tentara dari pasukan itu, mimman yuhimmuhum, dari orang-orang yang mementingkan akan mereka oleh pembelaan Islam, liyudafi'u, supaya mereka membela darinya Islam, biqalbin khalisin, dengan hati yang bersih. Artinya pelajaran di sini penting bagi seorang pemimpin pasukan untuk mengetahui kondisi anak buahnya, tentara pasukannya. Hendaklah pasukan itu benar-benar pasukan terdiri dari anggota yang setia, yang siap membela agama dengan penuh keikhlasan. Bukan hanya banyaknya jumlah. Karena ketika itu ada juga orang-orang yang baru masuk Islam, kayak At-Tulaka ketika itu, yang belum terlihat kesetiaan mereka. Nah, ini kata beliau di sini, ada pelajaran yang sangat penting untuk pemimpin-pemimpin pasukan, yurshiduhum, yang menunjukkan ianya pelajaran kepada mereka, kepada bahwa sungguhnya hal wajiblah bahwa adalah tentara-tentara dari pasukan itu dari orang-orang yang mementingkan akan mereka oleh kemenangan Islam, yang setia, yang teruji, yang penting agama menang, enggak takut mati. Liyudafi'u, supaya mereka membela darinya Islam, darinya agama tadi, biqalbin khalis, dengan hati yang bersih. Wa imanin shadiqin, dengan keimanan yang jujur. Wa aqidatin sabitah, dan dengan akidah yang teguh. Wa illa kanat akibatahum, jika tidak niscaya adalah akibat mereka itu fasyal, gagal dan terhina. Kalau pasukannya bukan dari anggota teruji, ada orang munafik segala macam, justru lebih dekat kepada kegagalan. Kama fashila jaisyu Uhud al-Khalid min a'rabin lam yatahakkam al-imanu fi qulubihim. Sebagaimana gagallah oleh pasukan perang Uhud yang bercampur dari
Arab-Arab yang belum kokohlah oleh keimanan dalam hati mereka, likurbi ahdihim, karena dekat masa mereka dengan Islam. Sebagaimana dalam perang Uhud juga kaum muslimin kalah karena ada beberapa orang pasukan yang ditempatkan di atas gunung, mereka nggak mendengarkan kata Nabi, sibuk mengejar dunia, mengumpulkan dunia. Akhirnya pasukan-pasukan musuh datang menyerang dari belakang. Ini pelajaran penting banget. Sampai di sini, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.